Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berterima kasih dan bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat ya Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini saya ambil dari Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita masih berada pada topik yaitu belajar dari tokoh iman dalam Alkitab dan bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Belajar dari tokoh iman dalam Alkitab, dan hari ini kita belajar tentang iman Henok atau Henok dengan imannya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas kemarin bagian yang pertama, yaitu belajar dari tokoh iman dalam Alkitab. Yang pertama itu ialah Habel dan dengan imannya. Dan hari ini kita kembali belajar dari tokoh iman yang kedua, yaitu Henok dan imannya. Bapak Ibu Saudara, Henok dua kali disebutkan oleh Alkitab sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan kalau Alkitab yang mencatatnya, Alkitab yang menginformasikannya, maka itu sebuah informasi yang akurat, sebuah kebenaran yang pasti, bukan karangan, bukan hoax, tapi satu kebenaran otentik. Sehingga kalau Alkitab menyebutkan bahwa Henok bergaul karib dengan Allah, maka kita bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Artinya bahwa Henok adalah orang yang punya iman, yang di atas dasar iman itulah ia membangun intimasi, membangun relasi, membangun persekutuan, membangun penyembahannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, karena begitu konsistennya, begitu luar biasanya Henok bergaul dengan Allah dalam iman yang benar, dalam relasi spiritual yang sehat, maka Alkitab mengabadikan bahwa Henok adalah salah seorang tokoh iman yang daripadanya kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Karena Henok adalah manusia biasa sama seperti Anda dan saya. Allah yang dipercayai, Allah yang diimani oleh Henok adalah Allah yang sama yang kita imani, yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Henok diangkat oleh Allah ke sorga. Ia tidak mengalami kematian fisik seperti manusia pada umumnya. Ini sesuatu yang spesial sekali, sebuah grace yang istimewa yang Allah berikan bagi Henok. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini terjadi karena Allah memberi perhatian, Allah memberi
suatu anugerah khusus bagi Henokh, sehingga dalam kekuatan iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada Henokh, Henokh membangun suatu ibadah, satu penyembahan yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan Allah, sehingga dalam otoritas, dalam kuasa, dalam kedaulatan Allah, Allah mengangkat Henokh ke surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam catatan Alkitab, maka Henokh berumur 365 tahun pada saat ia diangkat oleh Allah ke surga. Kita bisa membacanya itu dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Karena itu Henokh tidak mencapai umur yang panjang di bumi seperti umumnya manusia pada zamannya. Bapak Ibu Saudara, sementara Metusala anak Henokh adalah orang paling tua atau paling panjang umurnya di muka bumi sebelum meninggal, yaitu 969 tahun. Dan ia menjadi salah satu dari 10 tokoh Alkitab yang usianya 600 tahun ke atas. Bapak Ibu Saudara, dari catatan penulis surat Ibrani, dikatakan bahwa karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian fisik atau kematian jasmani. Bapak Ibu Saudara, iman menjadi kata kunci yang sangat penting dalam relasi manusia dengan Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci. Iman menjadi kata kunci yang mengikat dan menyatukan manusia dengan penciptanya. Dan iman yang benar adalah iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Iman itulah yang berkenan kepada Allah. Iman itulah yang membuat hubungan rohani kita, intimasi kita dengan Tuhan semakin hari semakin dalam dan semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Henokh dalam iman yang begitu luar biasa, ia tidak diizinkan oleh Allah untuk mengalami kematian fisik, kematian jasmani, seperti kebanyakan manusia di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan oleh penulis surat Ibrani, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ini satu hal yang luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun umurnya 365 tahun, tetapi ia telah menjalani hidup imannya dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari semangat konsistensi yang telah ditinggalkan oleh Henokh dalam membangun relasi dengan Allah. Itu jugalah yang menjadi spirit sebagai motivasi, semangat dalam kehidupan keimanan kita. Supaya kehidupan kita yang kita jalani sampai dengan hari ini adalah kehidupan yang dijalin, yang dibangun dalam iman yang mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Allah menghargai, Allah mengapresiasi iman yang konsisten, penyembahan yang benar, ibadah yang berkenan, kehidupan yang dijalani berdasarkan iman, kasih dan pengharapan kepada Allah, selalu dihargai, selalu diapresiasi oleh Allah, selalu diganjar oleh Allah dengan hal-hal yang spesial, hal-hal yang istimewa. Dan Bapak Ibu Saudara, iman kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan iman yang istimewa, iman yang spesial, karena itu sebuah grace, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa menyambutnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menghidupinya dengan konsisten,
dengan kesetiaan, dengan komitmen, dengan tekad yang kuat untuk terus hidup membangun keimanan kita kepada Allah. Dan percayalah, Allah yang telah mengapresiasi, Allah yang telah menghargai konsistensi, komitmen, tekad yang begitu luar biasa dari Henokh, Allah itu juga lah yang akan mengapresiasi, menghargai, dan membalas komitmen iman kita yang tulus kita bangun di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, biarlah dengan tekad yang bulat, komitmen yang teguh, kesetiaan dalam iman kepada Allah, kita jalani kehidupan kita sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan ke pangkuannya. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Lalu selanjutnya dikatakan, sebab sebelum Ia terangkat, Ia memperoleh kesaksian bahwa Ia berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang diperlihatkan sebagai sebuah pelajaran dari Henokh sebagai tokoh iman yang bisa kita ambil, yaitu hidup yang diperkenan di hadapan Allah. Henokh mendapatkan perkenanan Allah. Dikatakan bahwa ia berkenan kepada Allah. Tentu tidaklah gampang, tidaklah mudah untuk hidup berkenan kepada Allah. Karena pada zaman Henokh ada banyak orang yang hidup dengan moralitas yang rendah, kejahatan-kejahatan yang luar biasa, dosa-dosa mendominasi kehidupan manusia di zaman Henokh. Penyembahan-penyembahan berhala tumbuh subur pada zaman Henokh. Tetapi Henokh tidak terganggu, tidak terpengaruh, tidak ikut arus dengan berbagai situasi dan kondisi di sekitar dia, walaupun dia tinggal di tengah-tengah angkatan yang jahat dan penuh dosa. Ia tidak terkontaminasi. Sama seperti ikan, Bapak Ibu Saudara, walaupun ia hidup di laut dengan kadar garam yang banyak, tetapi ikan tidak pernah terkontaminasi, dipengaruhi oleh garam. Ikan tetap konsisten karena dia punya filter sendiri untuk menyaring sehingga garam tidak merusak kehidupannya. Itu sebabnya ketika kita bikin sop ikan, maka kita harus berikan garam, Bapak Ibu Saudara. Itu menegaskan kepada kita bahwa walaupun ikan itu hidup di laut dengan kadar garam yang banyak, tapi dia tidak dipengaruhi oleh garam. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tinggal di tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah-tengah generasi yang berdosa, lingkungan yang begitu bejat moralnya, tapi sebagai orang beriman, sebagai orang beragama, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh. Kalau orang korupsi, jangan ikut korupsi. Kalau orang bekerja malas-malas, jangan ikut malas-malas. Tapi tunjukkan diri bahwa kita berbeda karena kita adalah orang-orang beriman kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Sehingga kualitas kerja kita, kesaksian hidup kita berkenan kepada Allah, tetapi juga berkenan kepada manusia. Sehingga demikian ya tuh, kita semua menjalani kehidupan kita di dalam perkenanan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang lebih indah kalau kehidupan kita ini diperkenan di hadapan Allah. Itulah hal yang paling penting, hal yang paling indah, hal yang paling menyenangkan dan membahagiakan kita ketika Allah berkata bahwa kita hidup dan menjalani kehidupan ini berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang, berusaha untuk menjalani kehidupan iman kita, supaya kita mendapatkan perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Sama seperti Henokh, Allah memberikan kesaksian dan ditulis oleh Musa dalam Kejadian pasal 5. Lalu penulis Ibrani melanjutkannya. Pasal 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian
dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Artinya, sebelum Henokh diangkat oleh Tuhan, ia telah menjalani kehidupannya selama 365 tahun dengan satu komitmen yang kuat untuk menjaga intimasi, relasi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita juga punya api semangat ibadah, penyembahan, komitmen iman yang terus kita kobarkan semangatnya, api iman kita terus kita nyalakan supaya pada akhirnya sebelum Tuhan panggil kita, hidup kita berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami bisa pelajari dari tokoh iman yang kedua yaitu Henokh. Tolonglah kami ya Tuhan supaya sebelum kami Engkau panggil, biar dalam hidup yang ada ini kami terus mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami selama ini lalai untuk tidak mengejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun melalui kebenaran firman Tuhan, kesaksian Henokh boleh menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kami, supaya kami mengejar perkenanan Tuhan selama kami hidup di muka bumi ini. Dan biarlah kami berkomitmen untuk terus membangun intimasi dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan mampukan kami untuk mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan pada kehidupan kita setiap hari. Secara khusus, teladan iman dari Henokh boleh menjadi pemantik semangat bagi kita untuk terus hidup mendapatkan perkenanan Tuhan. Sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.